Ya oke guys, kali ini gue bakal lanjutin tentang light novel Silent Witch lagi ya. Dan ya seperti biasa, ini bakal pakai TTS lagi. Dan oke, selamat mendengarkan ya. Sebelum Monica Everett dikenal sebagai penyihir pendiam dan menjadi yang termuda yang pernah bergabung dalam jajaran 7 orang bijak, sebelum ibu angkatnya, Hilda Everett, menerimanya ketika ia masih bernama Monica Rain, ada suatu masa di mana ia lupa cara berbicara. Ia berusia 10 tahun ketika ayah kandungnya, Benedict Rain, dieksekusi atas kejahatan meneliti ilmu sihir terlarang. Monica yang tidak memiliki ibu diasuh oleh pamannya dari pihak ayahnya, dan ia hidup setiap hari dalam ketakutan terhadapnya. Pamannya membenci ayahnya. Karena penelitiannya yang bodoh, mereka memperlakukanku seperti saudara seorang penjahat, katanya. Karena dia, hidupku jadi berantakan. Petik 2. Setiap kali pamannya mengatakan hal-hal ini, Monica akan protes keras. Penelitian ayahnya sungguh luar biasa. Itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, setiap kali Monica membuka mulutnya, pamannya berteriak marah. Diam, diam, tutup mulutmu. Dia akan memukulinya dengan tinjunya dan menolak memberinya makan. Dia akan mengusirnya keluar rumah untuk beberapa waktu, dan Monica akan berjalan tanpa tujuan di jalanan. Orang-orang kota yang dilewatinya berbicara dengan nada mengejek dengan berbisik, mereka semua mengkritik ayahnya. Dan saat hal itu perlahan-lahan menguras jiwa dan raganya, dia akhirnya mulai melarikan diri ke dunia angka. Setiap kali pamannya memukulnya, setiap kali ia menguncinya di gudang di tengah musim dingin, ia akan dengan tekun mengulang semua persamaan dan rumus ajaib yang pernah ia lihat di buku-buku di ruang kerja ayahnya. Melakukan hal itu meredakan rasa sakit di tubuhnya dan dinginnya musim dingin yang brutal. Rangkaian angka itu adalah penyelamatnya. Dunia yang sempurna dan indah itu tidak akan pernah menyakitinya. Dunia itu ada di sana, selamanya sempurna dan indah. Beberapa saat setelah ia mulai menarik diri ke dunia angka, pikiran Monica mulai terdistorsi. Pertama, ia kehilangan kemampuan untuk mengenali orang lain sebagai manusia. Ia memahami semua angka mereka, ukuran wajah mereka, sudut dan jarak antara mata mereka, panjang, lebar, dan tinggi hidung mereka, sudut rahang mereka, tinggi badan mereka, panjang lengan mereka, panjang kaki mereka. Namun, mereka tidak lagi terdaftar sebagai manusia baginya. Di matanya, semua orang tampak seperti sekumpulan angka. Selanjutnya, ia kehilangan kemampuan mengenali kata-kata yang diucapkan orang lain. Ia dapat melihat deretan angka di depannya mengeluarkan bunyi, tetapi ia tidak dapat memahami maknanya. Dan karena ia tidak tahu apa yang mereka katakan, ia akan menyusun angka-angka dari bunyinya menjadi persamaan, menyelesaikannya, dan memberikan hasilnya. Yang kau katakan hanyalah angka, angka, angka. Kau orang aneh. Petik 2. Bahkan hinaan pamannya pun tidak dapat dipahami. Monica tidak dapat memahami lagi apa arti kata-kata itu. Satu-satunya hal di sekelilingnya adalah dunia angka yang indah itu. Setelah setahun dalam perawatan pamannya, Monica telah hancur total sehingga angka-angka menjadi satu-satunya hal yang dapat ia lihat dan kenali. Dunia ini dipenuhi dengan angka. Petik 2. Itu adalah ungkapan kesayangan ayahnya, dan Monica berpegang teguh pada kata-kata itu saat dia berpaling dari kenyataan, melarikan diri ke dunia angka yang indah yang tidak akan pernah menyakitinya. Tubuhnya menutup semuanya kecuali untuk hal-hal minimum yang diperlukan agar dia tetap hidup, dan tubuhnya yang sudah kurus pun menipis hingga dia hanya tinggal sebatang kayu. Tubuhnya semakin layu setiap hari, dan ia semakin dekat dengan kematian. Namun, apa pentingnya hal itu? Jika aku berhasil mempelajari banyak persamaan dan rumus ajaib, ayahku akan memujiku. Mengingat senyum lembut ayahnya saat menepuk kepalanya, Monica merosot ke dinding luar rumah, dia telah diusir lagi, dan menyeringai kosong. 514.229, 832.040. 1.346.269, terdengar sebuah suara, melanjutkan rangkaian cerita Monica. Perlahan, Monica mengangkat kepalanya. Sederet angka di depannya baru saja berbunyi. Adegan dari Old Man Sam Speaks, kata suara itu. Profesor Rain pasti mengajarkan itu padamu, Monica. Petik 2. Setelah beberapa saat, dia mengulangi, Monica. Petik 2. Sudah berapa lama sejak terakhir kali ada yang memanggilnya dengan namanya? Pamannya selalu memanggilnya, sampah, atau bodoh, atau semacamnya. Sudah lama sekali ia tidak mendengar nama ayahnya. Lagi pula, semua orang menganggapnya sebagai kutukan karena mereka tidak berani mengucapkannya. Namanya dan nama ayahnya menyeret Monica keluar dari pengembaraannya yang tidak terfokus pada angka dan kembali ke dunia nyata. Namaku, katanya. Nama yang diberikan ayah kepadaku, Monica Rain. Dia sudah lama tidak mengucapkan kata-kata selain angka. Dia menyadari betapa kering tenggorokannya. Lambat laun, dia merasakan kembali rasa lapar, dingin, dan sakit fisik. Meskipun merasakan sensasi ini, matanya terbuka lebar saat dia menatap deretan angka, bukan manusia yang berdiri di depannya. Itu adalah seorang wanita, mungkin berusia pertengahan 30-an, dengan rambut disisir rapi, rambut coklat dan kacamata tajam. Dan dia tahu nama Monica. Dia adalah Hilda Everett, seorang peneliti yang pernah menjadi asisten ayahnya. Wanita itu berlutut di hadapan Monica, lalu melepaskan selendang yang melingkari lehernya dan memakaikannya pada gadis itu. Akhirnya, dia memeluknya sambil berkata, Profesor pasti akan sangat sedih jika melihatmu seperti ini. Petik 2. Ayah, ayah, ayah. Wanita itu tidak memukul atau menendangnya, bahkan saat Monica bercerita tentang ayahnya.
Dia hanya memeluknya dengan penuh kasih sayang dan meratapi kepergian ayahnya. Air mata mulai mengalir di mata Monica yang kering. Itu bukan salah ayah, katanya tergagap. Dia, ayah tidak. Profesor Rain adalah orang yang luar biasa. Petik 2. Ayah, mereka membakar semuanya, katanya sambil menangis sesenggukan. Hilda memeluknya erat-erat. Tindakan itu sudah cukup untuk memberitahu Monica bahwa wanita itu sedih atas kematian ayahnya. Monica menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat tubuh ibunya. Ayah, ayah, ratapnya di antara isak tangis dan isak tangis, suara paling keras yang pernah ia buat dalam waktu yang lama. Dia menangis, dan menangis terus, bagaikan anak kecil. Hilda adalah anggota luar biasa dari Royal Magic Research Institute, dan itu membuatnya menjadi wanita yang sangat sibuk. Namun, ia tetap mengadopsi Monica dan memberinya perawatan terbaik yang ia bisa. Ia akan memasak untuknya, membuat kue bersamanya, dan ketika ia akhirnya membakar dapur, ia bergegas menyewa pembantu rumah tangga. Ternyata, Hilda sangat tidak cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Kehadiran pembantu rumah tangganya meningkatkan kehidupan mereka berdua secara dramatis, dan dalam beberapa bulan, Monica hampir bisa berbicara lagi. Ketika Hilda bekerja di institut, Monica menghabiskan waktunya membaca buku tentang ilmu sihir di kamar Hilda. Hilda dan Matilda, pembantu rumah tangga, adalah orang baik, tetapi Monica masih takut keluar rumah dan berada di sekitar orang lain. Jadi, dia akan membaca buku-buku Hilda dan menguraikan rumus-rumus sihir di dalamnya, sambil memikirkan cara untuk menguraikannya dan menyusunnya kembali. Suatu hari, saat Hilda pulang dari institut, ia melihat gadis itu diam-diam menulis rumus ajaib di selembar kertas, dan matanya terbelalak. Rumus itu, katanya, itu mantra api yang sangat kecil dengan sumbu koordinat yang tetap, kan? Petik 2. Kepala Monica terayun-ayun ke atas dan ke bawah. Hilda tampak bingung. Saya tidak ingat pernah punya buku dengan rumus seperti itu. Itu, Monica tergagap, berdasarkan formula yang kamu gunakan saat, kita memanggang kue. Kata-katanya masih terputus-putus dan tidak jelas. Aku, hanya berpikir tentang, formula seperti apa yang paling cocok. Untuk, memanggang kue tanpa, membuatnya gosong. Dan itu menyenangkan, jadi. Monica melanjutkan penjelasannya, dengan kata-katanya sendiri yang terbata-bata dan canggung, tentang rumus ajaib yang telah ia buat. Memanggang kue yang lezat bukan hanya tentang menaruhnya di bawah api. Anda harus memanaskannya dari semua sisi. Untuk itu, ia telah memikirkan cara membuat penghalang tahan panas. Jika Anda mengurung mantra api di dalam penghalang seperti itu, panasnya tidak akan keluar. Letakkan kue di dalamnya, dan dalam beberapa menit Anda akan mendapatkan kue yang dipanggang dengan sempurna. Hilda adalah anggota Royal Magic Research Institute dan penyihir kelas 1. Monica terus terang malu menunjukkan formula ajaib yang telah ia buat kepada orang yang berbakat seperti itu. Terutama karena formula ini lahir sebagai akibat dari kegagalan besar wanita itu dalam membuat kue. Monica gemetar, takut ibu angkatnya akan marah padanya. Namun Hilda malah memeluknya. Monica, hebat sekali, serunya kegirangan. Aku tidak percaya kau belajar, Anda bisa membuat sendiri sihir campuran dan bahkan menggunakannya untuk menyusun formula Anda sendiri. Tidak semua orang bisa melakukan itu, loh. Petik 2. Di belakangnya, pembantu veteran, Matilda, memasang ekspresi yang lebih kritis. Lady Hilda, katanya, saya jadi bertanya-tanya apa yang membuatmu mencoba menggunakan ilmu sihir untuk memanggang. Petik 2. Saya membuat pilihan yang paling rasional saat itu, desak Hilda. Membakar dinding dapur itu rasional? Tanya pembantu itu. Hilda melepaskan Monica dari pelukannya dan menaikkan kacamatanya. Kemudian, dengan gaya seorang ilmuwan yang sedang melakukan percobaan sulit, dia berkata, pilihan yang paling rasional tidak selalu menghasilkan hasil terbaik. Petik 2. Lain kali, silakan pakai oven, kata pembantu rumah tangga itu. Hilda mengabaikan solusi yang sangat masuk akal dari pembantunya dan menatap lurus ke arah Monica. Matanya penuh dengan kebaikan dan belas kasih, tetapi juga tampak jauh. Dia mungkin melihat Venedik pada putrinya. Kau benar-benar berbakat, Monica, katanya sambil memegang tangan gadis itu. Jika aku mengajarkanmu dasar-dasar ilmu sihir, apakah kau akan mengikuti ujian masuk Minerva? Petik 2. Minerva adalah lembaga pendidikan tertinggi di kerajaan Riddle untuk ilmu sihir. Namun sejujurnya, Monica tidak ingin bersekolah. Ia takut berada di sekitar orang lain, terutama sekolah seperti Minerva, yang menggunakan sistem asrama untuk semua siswanya. Dan ia akan terpisah dari Hilda. Namun, dia mengerti bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri di rumah Hilda seperti ini. Jika dia lulus dari Minerva dan memperoleh sertifikasi penyihir, dia tidak perlu khawatir mencari pekerjaan. Dan dia juga bisa membalas semua yang telah dilakukan Hilda. Minerva, oke, aku akan ambil contoh Emfrance, gumamnya sambil mengangguk, gelisah. Hilda mengangguk dengan tegas. Aku benar-benar yakin kau akan menjadi penyihir yang hebat, katanya. Ayo kita uji sekarang juga. Kita akan membuat kue menggunakan mantra gabungan yang kau buat. Petik 2. Silakan gunakan ovennya, nyonya, desak pembantu rumah tangga itu. Hilda menepisnya, bertekad untuk menguji ide Monica untuk menggunakan mantra api kecil dan penghalang tahan panas. Percobaan itu sukses besar. Kue-kue itu memanas hingga ke bagian dalam, berubah menjadi gumpalan-gumpalan kecil arang yang indah. Bab 1, Pangeranku. Dengan hanya 4 hari tersisa hingga festival sekolah Serendia Academy, para anggota dewan siswanya bahkan lebih sibuk dari biasanya. Monica tidak terkecuali.
Biasanya, dia berada di ruang dewan, sibuk dengan pekerjaan administrasi. Namun, hari itu, dia keluar untuk bernegosiasi. Rupanya, klub penelitian sejarah sihir tidak senang dengan anggaran dan lokasi pameran festival mereka. Selain lokasi, Monica adalah akuntan, jadi dia terlibat langsung dalam anggaran. Karena alasan itu, mereka mengirimnya untuk mendengarkan klub secara langsung. Aku ingin tahu apakah aku bisa bernegosiasi dengan baik, pikirnya. Semakin gugup, mereka tampaknya tidak senang dengan anggaran itu. Bagaimana jika mereka membentakku? Tugas apapun yang memaksanya berinteraksi dengan orang lain adalah penderitaan yang murni bagi Monica yang pemalu dan tertutup. Dan orang-orang ini sudah tidak bahagia. Monica hampir pingsan karena takut, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menuju ruang klub, kakinya masih gemetar. Aku cukup yakin, bahwa aku telah berkembang sejak hari pertamaku di Serendia Academy. Monica Norton dari Dewan Siswa hanyalah persona yang digunakan Monica untuk sementara. Identitas aslinya adalah Monica Everett, penyihir pendiam dan salah satu dari 7 orang bijak praktisi ilmu sihir paling berbakat di kerajaan Riddle. Sampai baru-baru ini, dia tinggal di sebuah kabin di pegunungan yang terisolasi dari orang lain. Namun sejak menjalankan misi rahasia untuk melindungi kerajaan Pangeran Kedua, Felix Ark Riddle, dia menghabiskan lebih banyak waktu bersama sesama manusia. Beberapa hari yang lalu, dia memulai debutnya di masyarakat sebagai seorang berandalan dan berkeliaran di jalan-jalan malam sebuah kota di tengah-tengah festival yang meriah. Dia masih merasa aneh setiap kali dia memikirkan malam itu. Sehari setelah petualangan malam mereka, Felix muncul di ruang OSIS dengan penampilan bak pangeran yang sempurna, seperti biasanya. Ike dengan senyum nakalnya, yang matanya berbinar-binar saat membaca buku tentang ilmu sihir, sudah tidak ada lagi di sana. Itu membuat Monica sedikit kesepian. Rasanya seperti dia kehilangan seorang teman, dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Aneh sekali, pikirnya, aku pengawalnya, jadi aku melihatnya setiap hari, namun. Saat dia memikirkan hal ini, dia segera tiba di ruang klub. Berdiri di depan pintu, dia mengepalkan tangannya dan memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan. Klub penelitian sejarah sihir tidak senang dengan lokasi pameran dan anggaran mereka. Tugas pertamaku adalah mendengarkan mereka. Jika aku rasa aku tidak bisa mengatasinya sendiri, aku akan kembali dan menjelaskan apa yang terjadi. Setidaknya itulah yang dikatakan Lord Cyril. Dia cukup yakin para anggota klub akan bersikap bermusuhan terhadapnya sebagai anggota Dewan Siswa. Untuk mencegah permusuhan itu menelan seluruh dirinya, dia berusaha menjaga punggungnya tetap tegak dan mengetuk pintu. Halo, maaf menunggu, kamu. Seorang anak laki-laki yang agak gemuk dengan rambut hitam muncul di ambang pintu. Ia mengenakan kacamata bundar. Ia adalah presiden klub, Conrad Askam, orang yang akan bernegosiasi dengan Monica. Saya, Monica Norton, akuntan untuk Dewan Siswa. Saya datang ke sini untuk, mendengar apa yang ingin Anda katakan. Dia berhasil memperkenalkan diri dengan semangat yang tidak biasa dan jelas, lalu menunggu anak laki-laki itu menanggapi. Apakah dia akan melotot padanya? Apakah dia akan berteriak marah? Tidak, respons Conrad menentang semua harapan Monica. Dengan suara tenang, dia berkata, tunggu sebentar, lalu menutup pintu lagi. Monica berdiri di luar ruang klub, mulutnya menganga. Dia mendengar suara Conrad dari dalam, dan terdengar antusias. Semuanya, satu dan semua, seorang anggota Dewan Siswa berkenan mengunjungi kita. Petik 2. Dia kemudian mendengar sekelompok siswa laki-laki bersorak sebagai tanggapan. Keluarkan bantal terbaik kita, teriak Conrad. Ambilkan camilan dan teh. Kita harus melakukannya dengan benar. Keramah tamahan yang sempurna. Petik 2. Saya akan segera menyiapkannya, Presiden. Petik 2. Selalu ingat untuk tersenyum. Hanya sopan santun terbaikmu untuk tamu wanita kita. Petik 2. Kami sangat mengerti, Presiden. Petik 2. Saat Monica yang kebingungan menatap pintu itu segera terbuka kembali. Conrad muncul, wajahnya yang bulat kini menyunggingkan senyum yang memikat saat ia mengundang Monica masuk. Saya minta maaf karena harus menunggu lama, katanya. Silakan masuk, Lady Norton. Petik 2. Oh oke. Bagian dalam ruangan memberikan kesan sempit, mungkin karena semua rak buku dan unit penyimpanan yang dijejalkan ke dalam ruangan yang sudah sempit. Dinding sebelah kiri saat masuk memiliki 2 baris rak buku yang masing-masing berisi 3 lembar kertas dan berbagai macam map. Semua ini saja sudah cukup menyesakan. Di sisi lain tidak ada apapun yang menempel di dinding, tetapi dokumen-dokumen telah disematkan di seluruh dinding, menutupinya. 2 siswa laki-laki berdiri di dekatnya. Termasuk presidennya, Conrad. Klub itu hanya terdiri dari 3 orang. Namun, ada orang keempat di ruangan itu. Mereka berbaring santai di sofa tamu dekat bagian belakang, seorang wanita bangsawan dengan rambut hitam lurus dan mata lapis lazuli yang memancarkan kecantikan mistis. Nona Claudia, Monica tergagap. Claudia Ashley, putri Marquess Hyaun, mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat Monica, wajah cantiknya berubah menjadi ekspresi putus asa. Entah mengapa, rasanya seperti kelembaban di ruangan itu meningkat. Kenapa kamu bukan Neil? Tanyanya. Jawab Monica, bingung. Dari apa yang diketahuinya, Claudia tidak termasuk dalam klub ini, atau komite manapun. Jadi, mengapa dia ada di sini? Conrad menunjukkan Monica ke sofa, masih tersenyum. Silakan duduk, Lady Norton. Kami sangat tersanjung menerima kunjungan anggota Dewan Siswa yang terhormat meskipun jadwal Anda padat. Ya, memang. Petik 2.
Ya, baiklah, Monica tergagap, duduk di sebelah Claudia dan dengan gugup memulai pembicaraan. Kudengar kau, tidak senang dengan anggaran dan lokasi pameran. Petik 2. Konrad duduk di seberang mereka dan mengangguk dalam-dalam. Ya, itu benar. Kau benar tentang itu. Seperti yang kau tahu, kami di klub penelitian sejarah sihir yang sederhana dijadwalkan untuk mempresentasikan temuan kami di festival sekolah. Petik 2. Dia berhenti sejenak, menempelkan jari-jarinya yang saling bertautan di dagunya yang tampak lembut. Matanya yang bulat terbuka lebar di balik kacamatanya. Tapi kita tidak hanya dilarang menggunakan ruang pameran satu, kita juga diharapkan untuk tampil di ruang klub ini, ruangan yang jauh dari pintu masuk, sulit ditemukan, dan penampilannya tidak menguntungkan kita. Petik 2. Seperti yang dikatakan Konrad, ruangan ini jauh lebih jauh dari ruang pameran satu, tempat sebagian besar pengunjung festival berkumpul. Sayangnya, mereka juga tidak dapat menempati ruang kelas kosong di dekatnya. Monica mulai dengan ragu, beberapa lorong dan ruang kelas akan ditutup karena alasan keamanan, jadi, sudah agak, terlambat untuk mengubah lokasi pameran, meskipun tampak semakin menjauh, dia berhasil memberikan tanggapan yang masuk akal dalam keputusasaannya. Senyum Konrad terlihat sangat lembut dan santun saat dia menjawab dengan nada membujuk, benar. Jadi kami sudah bekerja keras mencari tempat lain untuk pameran kami. Dan akhirnya, kami menemukan satu, di samping pintu masuk depan. Petik 2. Benar juga, pikir Monica. Ada sedikit ruang terbuka di luar pintu masuk depan, di samping. Namun, presentasi penelitian selalu dilakukan di dalam. Yah, dia mulai, menurutku Serendia Academy tidak punya peralatan untuk pameran luar ruangan. Anda benar sekali, kata Konrad. Itulah sebabnya kami menginginkan dana tambahan untuk mendirikan usaha di luar. Kami yakin masih ada cukup waktu untuk itu. Petik 2. Dia terkekeh. Kedengarannya seperti dia memaksakan udara keluar dari tenggorokannya. Lalu dia menatap Claudia. Selain itu, kami ingin meminta Lady Claudia Ashley untuk mempresentasikan penelitian kami, katanya. Kamu mau, jawab Monica. Dia terkekeh lagi. Dia adalah keturunan dari silsilah orang bijak. Orang-orang memanggilnya perpustakaan berjalan. Aku yakin akan mudah baginya untuk menyampaikan presentasi kita kepada khalayak ramai. Selain itu, jika kita mengundang salah satu dari 3 gadis tercantik di sekolah untuk tampil di pameran luar ruangan, kita pasti akan menarik perhatian. Petik 2. Monica dengan gugup menoleh ke arah Claudia. Ekspresinya berteriak, aku benci semua ini. Perasaan itu hampir terasa di udara di sekitarnya. Lady Claudia, Monica memulai. Apakah Anda bermaksud untuk setuju? Petik 2. Claudia perlahan menegakkan tubuhnya di kursi, bersandar pada Monica, dan berbisik pelan di telinganya, tentu saja tidak. Petik 2. Suaranya membuat bulu kuduk Monica merinding. Kata-katanya mengandung kemarahan yang tidak biasa dan tenang. Saya benci orang yang memperlakukan saya seperti perpustakaan umum, lanjutnya. Dan memanfaatkan saya untuk menarik tamu. Mereka pasti bercanda. Petik 2. Lalu kenapa? Monica terdiam. Claudia benci menyia-nyiakan waktu, Monica pasti mengira dia akan langsung menolak dan pergi. Tapi mengapa dia masih di ruangan itu? Seolah merasakan pertanyaan di benaknya, Claudia menyeringai jahat. Jika aku ditawan secara tidak adil, seorang anggota Dewan Siswa akan datang menyelamatkanku, ya. Aku berpura-pura menjadi gadis yang sedang dalam kesulitan, menunggu pangeran kesayanganku menyelamatkanku. Sayangnya, bukan Neil, kamu yang datang. Kenapa begitu? Petik 2. Aku minta maaf, jawab Monica lemah, meskipun merasa semua ini tidak adil. Ia merasa kasihan pada Claudia, yang sudah menduga akan kedatangan tunangannya, Neil, tetapi Monica yang dipercaya untuk menangani masalah ini, bukan Neil. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri dan membebaskan Claudia, pikirnya, sambil menoleh kembali ke Konrad. Baiklah, katanya. Prioritas untuk lokasi pameran dan anggaran, ditentukan oleh prestasi klub dan jumlah orang. Jadi, Ya, benar, jawab Konrad. Saya mengerti betul apa yang Anda katakan, Lady Norton. Kami hanya memiliki 3 anggota dan tidak ada prestasi yang berarti. Bidang penelitian sejarah sihir sendiri tidak terlalu luas. Petik 2. Dia menundukkan matanya dengan sedih, menyebabkan rasa bersalah di hati Monica. Sejarah sihir hanyalah bagian dari studi sihir dasar, jadi bidang tersebut hanya menawarkan sedikit kesempatan untuk presentasi penelitian. Karena itu, sulit bagi siapapun yang terlibat untuk mencapai banyak hal. Monica merasa lebih buruk tentang hal itu karena dia telah menyaksikan kenyataan itu secara pribadi pada beberapa kesempatan selama waktunya di Minerva. Aku ingin tahu apakah ada cara agar aku dapat membantu mereka, pikirnya. Konrad melirik ke arah 2 siswa yang menunggu di dekat tembok. Jadi, kami ingin Anda, anggota Dewan Siswa, meninjau sendiri presentasi kami. Petik 2. Aku, tanya Monica. Ya, jika Anda berkenan, silakan lihat ini dan pertimbangkan untuk mengevaluasi kembali kedudukan klub kita. Petik 2. Kedua pelajar itu membawa beberapa dokumen yang digulung dan dengan cepat membukanya. Konrad kemudian menjelaskan penelitian mereka dengan fasih. Wakil Presiden Cyril Ashley sedang memindai tumpukan kertas di ruang Dewan Siswa ketika dia melirik jam dinding dan mengerutkan kening. Monica telah pergi mengunjungi klub penelitian sejarah sihir beberapa waktu lalu. Meskipun gadis itu sangat terampil dalam hal pekerjaan administrasi, dia adalah negosiator yang buruk. Dia akan membeku hanya dengan memperkenalkan dirinya kepada seseorang yang belum pernah dia ajak bicara sebelumnya. Apakah dia benar-benar dapat mengetahui apa yang diinginkan klub itu?
Kupikir aku sudah menyuruhnya untuk mendengarkan mereka saja, tidak memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah mereka. Presiden klub bukanlah tipe yang mengandalkan intimidasi, tetapi itu tidak meredakan kekhawatiran Cyril tentang Monica dan rasa malunya. Ia membayangkan wanita itu menjadi sangat gugup hingga mulutnya berbusa dan pingsan. Akhirnya, ia meletakkan pena bulunya di tempatnya dan berdiri. Tuan, saya akan kembali dalam beberapa menit. Petik 2. Benar, kata Felix, tertawa kecil sambil mengangguk. Dia mungkin tahu persis apa yang sedang direncanakan Cyril. Merasa canggung, wakil presiden bergegas keluar dari ruang dewan sedikit lebih cepat dari biasanya dan berjalan menuju ruang klub. Dia mengetuk pintu mereka dan segera disambut oleh presiden klub, Conrad, yang tersenyum lebar di wajahnya. Baiklah, wakil presiden Ashley, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Selamat datang di klub penelitian sejarah sihir. Petik 2. Maafkan saya, jawab Cyril. Akuntan Norton seharusnya mengunjungi Anda. Ia terdiam, mengintip melewati Conrad dan melihat kedua gadis itu duduk di sofa di belakang. Salah satu dari mereka adalah Monica. Yang satunya adalah adik tiri Cyril yang lebih muda, Claudia. Monica, aku bisa mengerti, tapi apa yang Claudia lakukan di sini? Tanyanya heran. Claudia bersandar pada bantal sofa dan menatap langit-langit, tampak seperti dunia akan segera kiamat. Kenapa kali ini kamu? Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Katanya kesal. Dia punya alasan bagus untuk berada di sini, dia tidak punya hak untuk mengeluh. Claudia mencibir dan tersenyum sinis. Aku adalah seorang gadis tawanan, menunggu pangeranku datang menyelamatkanku, jelasnya. Kau mengerti? Petik 2. Itu bukan senyum seorang putri yang menunggu untuk diselamatkan. Itu adalah senyum seorang penyihir jahat yang secara tidak adil menduduki ruang klub. Saat Cyril berdiri di sana dengan kebingungan, Monica tiba-tiba mendongak dan berlari ke arahnya. Lord Cyril, serunya. Dia tidak tampak kewalahan maupun takut. Malah, dia bisa mengatakan bahwa dia energi, hampir berlebihan. Cyril mendesah lega saat Monica mengangkat kertas-kertas di tangannya dan mulai menjelaskan secara panjang lebar. Tuan Cyril, tolong lihat ini, pintanya. Kertas-kertas ini, luar biasa. Ini ringkasan yang sangat lugas tentang peran penyihir dan benda-benda ajaib dalam sejarah kerajaan. Dan jumlah mereka sangat konkret, dan cara mereka menggunakan grafik sangat hebat. Petik 2. Presiden klub itu tertawa terbahak-bahak lagi. Tidak, itu tidak begitu mengesankan, katanya sebelum tertawa bangga di samping Monica. Semua ekspresi menghilang dari wajah Cyril dan hawa dingin mulai mengalir keluar darinya. Namun, Monica tidak menyadarinya. Dan juga, lanjutnya, buku itu tidak hanya membahas benda-benda magis modern dan kuno, buku itu bahkan membahas alat-alat perdukunan. Ada begitu sedikit literatur yang membahas alat-alat terkutuk dalam konteks benda-benda magis historis sehingga... Akuntan Norton, sela Cyril dingin. Dia membeku. Bagaimana dengan masalah yang sedang dihadapi? Lokasi pameran dan anggarannya. Petik 2. Sambil memegang erat dokumen-dokumen di tangannya, Monica membiarkan tatapannya melayang canggung. Dia tergagap. Claudia hanya tersenyum hampa. Seolah ingin menepis suasana sulit ini, Conrad berbicara dengan nada yang lebih ceria dan menyapa Cyril. Ayo, silakan duduk di sini. Petik 2. Upaya Anda untuk menenangkan saya tidak ada artinya, jawab Cyril. Kami tidak akan mengakui perubahan lokasi pameran Anda atau pendanaan tambahan. Petik 2. Sekarang, lanjut Conrad. Aku ingin kau mendengarkanku sebentar mengenai prinsip-prinsip klub kita. Begini, salah satu misi kita adalah mempelajari keluarga kerajaan Riddle melalui sudut pandang sejarah sihir, dengan demikian mengungkap kehebatannya. Jadi, Anda dapat melihat bahwa, dengan menggunakan keluarga Rosberg, keluarga ahli sihir elit, dan keluarga Albright, satu-satunya garis keturunan dukun di kerajaan, keluarga kerajaan Riddle telah menjaga keseimbangan kekuasaan yang rumit antara bangsawan lokal dan persekutuan penyihir. Petik 2. Monica dan Cyril mengangguk setuju dengan penjelasan Conrad, ekspresi mereka serius. Laporan klub itu tampak disusun dengan sangat baik, bahkan bagi Monica, salah satu dari 7 orang bijak. Dan yang terpenting, keterampilan Conrad dalam menyebarkan isinya sungguh luar biasa. Bahkan ketika ia menjelaskan topik yang sudah dikenal, selalu ada hal baru untuk ditemukan. Mereka membiarkan diri mereka asyik dengan apa yang mereka lihat, dan tak seorang pun menyadari Felix berdiri di ambang pintu, dengan tangan terlipat dan ekspresi jengkel di wajahnya. Monica, aku bisa mengerti, gumamnya, terdengar sedikit kesal, tapi bagaimana dengan Cyril juga? Petik 2. Dengan gerakan yang sama persis, Monica dan Cyril berputar cepat. Pangeran, apa yang kau lakukan di sini? Petik 2. Felix tersenyum dan menyipitkan matanya. Kalian berdua benar-benar serasi. Petik 2. Mereka berdua pucat pasi. Mereka begitu asyik mendengarkan penjelasan Conrad sehingga tidak menyadari bahwa sudah hampir waktunya untuk kembali ke asrama. Saat mereka panik, Claudia, yang duduk di sebelah Cyril, menatap langit-langit dan tertawa seolah-olah dia akan mati. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya. Akhirnya, seorang pangeran sejati telah tiba, tapi kapan pangeranku akan datang? Berapa lama aku harus menunggu? Petik 2. Felix melirik Claudia sekilas, lalu kembali menatap Monica dan Cyril. Sekarang, bisakah kalian berdua menjelaskan mengapa kalian membuang-buang waktu berharga sebelum festival sekolah? Tanyanya. Jangan repot-repot, Akuntan Norton, sela Cyril. Saya akan menjelaskannya. Petik 2.
Cyril membetulkan posisinya dan menceritakan situasi klub kepada Felix. Sang pangeran mengamati dokumen-dokumen yang tergantung di dinding sambil mendengarkan. Ketika wakil presiden akhirnya menyelesaikan penjelasannya, Conrad memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Felix. Ayo, presiden, duduklah di sini, Petik 2. Tidak perlu, jawab sang pangeran. Aku sudah memeriksa semua yang telah kau tulis. Aku tidak memerlukan yang lain. Rupanya, ia sudah memeriksa semua dokumen pameran di dinding. Sambil mempertahankan senyum anggunnya, ia melirik antara Monica dan Cyril. Yang lebih penting, bolehkah aku bertanya apa pendapat kalian berdua setelah melihat dokumen-dokumen ini? Petik 2. Ringkasannya sangat bagus, Monica berkata. Dan, saya ingin lebih banyak orang mendapat kesempatan untuk melihatnya. Petik 2. Mereka membantu saya memperdalam pemahaman saya tentang keluarga kerajaan, jelas Cyril. Karena Serendia Academy memiliki murid dari keluarga kerajaan, saya yakin ini adalah subjek yang cocok untuk dipamerkan. Petik 2. Felix mengangguk pada setiap ucapan mereka, lalu berbalik menghadap Conrad lagi. Presiden Conrad Askam, sayangnya, saya tidak dapat mengizinkan perubahan lokasi pameran atau pendanaan tambahan apapun. Petik 2. Wajah Conrad tampak murung, dan bahu Monica serta Cyril terkulai. Semangat presiden klub dan dua anggota lainnya terlihat jelas dalam materi yang telah mereka persiapkan untuk festival. Mereka mungkin telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengerjakannya. Meskipun demikian, OSIS-lah yang mengelola acara tersebut, dan mereka harus mempertimbangkan prestasi sebelumnya. Namun, datanya sangat bagus, pikir Monica. Ia merasa sakit hati karena penelitian yang luar biasa itu disembunyikan dari pandangan. Ia menundukkan kepala dan menggigit bibir. Sementara itu, Felix menyapa semua orang di ruangan itu. Tetapi, merupakan tugas Dewan Siswa untuk mendukung para siswa dalam usaha mereka. Jadi, sebagai gantinya, saya akan menghubungkan kalian dengan seseorang yang sangat berbakat, seseorang dari silsilah mediator kerajaan kita yang terkenal. Petik 2. Claudia, yang tadinya berbaring di sandaran sofa seperti mayat, menegakkan tubuh dan tersenyum. Saya mengerti situasinya, Tuan, kata Neil. Ia berbicara dengan nada yang jelas, karena dipanggil oleh Felix. Neil Claymaywood adalah petugas urusan umum di Dewan Siswa dan bertubuh agak pendek untuk usianya. Ketika ia menoleh ke arah Conrad, yang bertubuh tinggi, perbedaan tinggi badan mereka membuat Neil tampak seperti anak kecil di samping orang dewasa. Namun, hal itu tidak menghentikan Neil untuk berbicara kepada anak laki-laki lainnya. Pertama, mengenai lokasi pameran Anda. Itu tidak dapat diubah. Namun, saya tidak melihat ada masalah dengan menempatkan sebagian materi penelitian Anda di sudut pameran gratis di ruang pameran 1. Baiklah, sekarang, tolong tunggu sebentar, sela Conrad dengan gugup. Hanya ada sedikit yang bisa kita masukkan ke sana. Ya, Neil mengangguk, lalu beralih ke kertas-kertas di dinding. Anda hanya dapat memajang salah satunya di sudut pameran gratis. Anda perlu meringkas laporan Anda dan memilih dengan cermat informasi mana yang akan digunakan. Petik 2. Ada 8 lembar kertas di ruang klub, masing-masing sebesar pintu. Memadatkan semuanya menjadi satu lembar saja akan menjadi tugas yang sangat besar. Conrad masih tampak tidak senang, jadi Neil tersenyum lembut dan memberikan saran. Mengapa Anda tidak meletakkan ringkasan di sudut pameran gratis, beserta petunjuk untuk datang ke sini guna memperoleh informasi lebih lanjut? Kita juga dapat menggantung peta di lorong agar calon pengunjung tidak tersesat. Usulan ini tetap menjadikan ruang klub sebagai lokasi pameran utama, tetapi menawarkan untuk memandu pengunjung ke sana dan Neil belum selesai. Ketua klub, target audiens Anda sebagian besar adalah mereka yang berkecimpung di bidang ilmu sihir, benar? Petik 2. Ya, tentu saja, jawab Conrad. Kemudian saat pengunjung tersebut mendaftar, kami dapat memberikan mereka kartu kecil yang mengarahkan mereka ke sini. Saya yakin itu akan lebih mudah. Kartu itu dapat berisi peta sederhana dan penjelasan tentang sifat penelitian Anda. Petik 2. Conrad mempertimbangkan hal ini. Mereka mungkin tidak dapat mengubah lokasi, tetapi selama orang-orang dapat melihat penelitian mereka, masalah tersebut seharusnya dapat diselesaikan. Namun, presiden klub itu masih tampak tidak senang dengan sesuatu. Seperti yang Anda lihat, dia bersikeras, ruang klub ini tidak memiliki banyak ruang dinding. Tidak benar-benar ditujukan untuk menyelenggarakan pameran. Lalu mengapa tidak memindahkan rak-rak itu? Usul Neil segera, sambil melihat kedua baris rak buku di sepanjang dinding sebelah kiri. Rak-rak yang menempel di dinding dibaut, tetapi Anda dapat membalik baris kedua, mendorongnya ke baris pertama, dan menutupinya dengan kain. Anda kemudian dapat menggunakan kain tersebut untuk menggantung lebih banyak bahan penelitian dan data, sehingga lebih mudah untuk melihat semuanya. Dengan cara ini, satu-satunya bahan tambahan yang Anda perlukan adalah kain. Petik 2. Semua anggota klub, termasuk Conrad, mengangguk, melihat apa yang dimaksud Neil. Neil tersenyum dan melanjutkan, klub teater seharusnya memiliki kain-kain besar yang tidak mereka butuhkan. Akan butuh beberapa orang untuk memindahkan rak-rak itu, tetapi Anda dapat meminta bantuan pekerja panggung mereka. Petik 2. Mengusulkan cara-cara baru untuk menyelesaikan sesuatu bukanlah satu-satunya hal yang Neil kuasai. Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan bagaimana membagi pekerjaan. Itulah sebabnya Conrad dan anggota klub lainnya menerima saran-sarannya dengan mudah. Dia berhasil menenangkan presiden klub tanpa membuat kesepakatan apapun. Itu adalah pertunjukan keterampilan yang brilian. Monica, setidaknya, tahu dia tidak akan pernah mampu melakukan hal seperti itu.
Setelah diskusi hampir selesai, Monica dengan gugup menoleh ke Neil. Lord Maywood, itu luar biasa, katanya. Bagaimana Anda bisa bernegosiasi dengan baik? Petik 2. Alis Neil mengerut membentuk senyum mendengar pujian jujur dari Monica. Itu ekspresinya yang biasa, agak tidak stabil. Saya belajar dari ayah saya, jelasnya. Menurutnya, hal terpenting dalam negosiasi adalah mencari tahu apa yang tidak bisa dinegosiasikan oleh pihak lain. Petik 2. Bagi klub penelitian sejarah sihir, tujuannya adalah agar data mereka dapat dilihat oleh sebanyak mungkin orang. Jadi Neil mengusulkan untuk menunjukkan jalan ke sini kepada orang-orang, tanpa mengubah lokasi pameran mereka yang sebenarnya. Dia membuatnya tampak mudah, tetapi Monica tahu itu adalah prestasi yang mengesankan. Saat dia terus menatapnya dengan kagum, wajahnya sedikit memerah karena malu, dan dia menunduk. Maksudku, dibandingkan dengan ayahku, aku masih punya jalan panjang. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, pikir Monica, Felix mengatakan Neil berasal dari garis keturunan mediator. Mungkinkah keluarganya benar-benar terkenal? Meskipun Monica menyandang pangkat bangsawan sihir, setara dengan bangsawan, karena statusnya sebagai salah satu dari 7 orang bijak, dia tidak familiar dengan keadaan para bangsawan kerajaan, baik secara politik maupun lainnya. Felix menyela, seolah menjawab pertanyaannya. Keluarga Maywood terkenal karena menghasilkan mediator dan arbiter berbakat dari generasi ke generasi. Ayah Neil, Baron Maywood, dianggap sebagai salah satu yang terbaik, bahkan di kalangan bangsawan. Petik 2. Benar sekali, gumam Claudia. Tiba-tiba dia berada di belakang Monica, dia pasti berdiri dan berjalan mendekat. Keluarga Ashley dikenal sebagai silsilah orang bijak dan keluarga Maywood sebagai silsilah para mediator. Kita berdua tidak terkalahkan, tidakkah kau setuju? Petik 2. Kau bahkan belum melakukan apapun, gerutu Cyril sambil mengerutkan kening. Claudia membalas dengan senyum menawan. Oh, jawabnya, dan siapa yang begitu mudah terpikat, seperti Monica ini? Petik 2. Cyril mengerang, lalu menutup mulutnya dan mengalihkan pandangan. Monica tidak yakin, tetapi dia merasa melihat sedikit depresi di raut wajahnya. Apakah Lord Cyril baik-baik saja? Tanyanya dengan santai. Apakah dia terganggu dengan betapa mudahnya Conrad memengaruhinya? Jika ya, maka Monica juga bersalah, bahkan, dialah yang pertama kali jatuh. Namun, sebelum Claudia sempat bertanya, Conrad menggosok kedua tangannya dan mendekat ke Claudia, sambil tertawa pelan lagi. Ngomong-ngomong, mengenai masalah meminta Lady Claudia untuk mempresentasikan penelitian kita. Saya dengan tegas, pasti, dan tanpa syarat menolak, ujarnya. Conrad tercengang. Oh, tapi di atas panggung, kecantikanmu akan menarik perhatian semua orang, dan kecerdasanmu adalah harta nasional, keluhnya dengan ekspresi sedih. Jika saja kau ada di sana, penerus sah silsilah orang bijak, bayangkan saja berapa banyak tamu yang akan kita undang. Tiba-tiba Conrad mendongak, seolah baru saja mengingat sesuatu. Entah mengapa, ia menoleh ke arah Cyril, tetapi wakil ketua OSIS itu tidak mengatakan apa-apa, ia hanya menunduk. Conrad segera berdiri tegak dan membungkuk dalam-dalam kepada Cyril. Saya sangat menyesal, katanya. Bagaimanapun, saya ingin menerima saran petugas Maywood dan terus mempersiapkan pameran. Petik 2. Tampaknya masalah itu telah terselesaikan. Saat Monica menghela napas lega, Claudia merayap mendekati Neil dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Bukankah tunanganku sungguh menakjubkan? Petik 2. Saat dia mengusap rambutnya yang lembut dan bergelombang, bibir gadis bangsawan yang cantik itu melengkung membentuk seringai nakal. Claudia Ashley pertama kali bertemu Neil Clay Maywood ketika dia berusia 12 tahun. Sebagai keturunan dari Lineage of the Wise, Claudia telah mengisi setiap waktu luangnya dengan membaca selama yang dapat diingatnya. Orang dewasa yang melihatnya akan mengatakan bahwa dia adalah pencinta buku, tetapi sebenarnya, dia tidak terlalu suka membaca. Itu bukan hobi baginya. Ketika seseorang merasa lapar, mereka makan. Ketika Claudia tidak mengetahui sesuatu, dia membaca buku tentang hal itu. Sesederhana itu. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak pernah mencari tahu sendiri. Setiap kali ada masalah, mereka hanya akan mengandalkan seseorang dari silsilah orang bijak. Hal-hal yang ingin mereka tanyakan kepadanya semuanya mudah dipelajari jika mereka mau membuka buku. Namun, itu tidak penting bagi mereka, tidak ada yang mau meneliti sendiri. Mereka hanya menginginkan jawaban. Setiap orang dari mereka menganggap keluarga Ashley sebagai keluarga perpustakaan berjalan dan tidak lebih dari itu. Khususnya, dia benci diberi ucapan terima kasih. Orang-orang yang meminta sesuatu dan mengucapkan terima kasih padanya akan terus datang kembali, satu demi satu. Jadi Claudia memutuskan untuk bersikap muram dan menyedihkan untuk mencoba dan mencegah siapapun yang akan bertanya. Bahkan, dia begitu muram, orang akan mengira keluarganya baru saja meninggal. Hasilnya spektakuler, tidak ada yang mau mendekatinya lagi, dan dia akhirnya merasa cukup damai dan tenang untuk sekadar menyendiri dan membaca. Dan Claudia sepenuhnya puas dengan itu. Suatu hari, seorang teman ayahnya, seorang pria bernama Baron Maywood, mengunjungi tanah milik mereka bersama putranya. Baron Maywood adalah pria biasa yang tampak cukup muda mengingat usianya hampir sama dengan ayah Claudia. Pakaiannya rapi dan bersih, tetapi tidak berlebihan. Meskipun dia seorang baron, dia pasti tidak terlalu kaya. Dilihat dari senyumnya yang tidak stabil, dia tampak seperti orang yang ramah, tetapi tidak terlalu pintar. Hari ini aku membawa anakku. Ayo, Neil, perkenalkan dirimu, katanya, mendesak anak laki-laki pendek itu untuk berbicara. Anak laki-laki itu, yang telah menunggu di belakang ayahnya, tersenyum malu dan berkata, halo.
Nama saya Neil Claymaywood. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Petik 2. Matanya sangat jernih. Meskipun usianya tidak jauh lebih tua dari 10 tahun, dia tampaknya berusia 12 tahun, sama seperti Claudia. Tampaknya sifat muda sudah ada dalam keluarga. Setelah diantar ke ruang tamu, Baron Maywood berbicara sebentar dengan ayah Claudia, Marquess Hayaun. Percakapan mereka berkaitan dengan mediasi antara Persekutuan Penyihir dan Majelis Bangsawan. Rupanya, Persekutuan Penyihir menganjurkan pencabutan larangan sihir penyembuhan. Tugas Baron Maywood adalah menjadi penengah konferensi antara kedua belah pihak. Meskipun ia sendiri seorang bangsawan, peran mediator adalah untuk menghindari keberpihakan, bersikap adil dan tidak memihak, serta membimbing kedua belah pihak menuju solusi yang disetujui semua pihak. Jika kita memilih untuk mengizinkan ilmu sihir penyembuhan, kita mungkin memang dapat menyelamatkan banyak nyawa, kata Baron Maywood. Itu sudah jelas, namun, saya yakin masih terlalu dini untuk melakukannya. Ilmu sihir penyembuhan membutuhkan kedewasaan dan persaingan di bidang kedokteran serta keahlian sihir, tapi teknologi pengobatan kerajaan kita hampir tidak bisa disebut matang. Petik 2. Marquess Hayaun mengangguk dalam-dalam. Saya setuju, katanya. Beberapa daerah masih dipenuhi oleh mereka yang mengaku sebagai dokter yang tidak melakukan apapun selain mengikuti tahayul untuk menghibur pasien mereka. Jika kita mengizinkan ilmu sihir penyembuhan sekarang, orang-orang mungkin akan mulai mencampur adukan keduanya. Petik 2. Saya juga berpikir kita perlu melakukan pengujian lebih lanjut tentang bahaya apa yang dapat ditimbulkan mana pada tubuh manusia, tambah Baron itu. Data yang keluar dari Persekutuan Penyihir masih belum mencukupi. Petik 2. Kamu tidak salah. Menurutku, kita perlu membesarkan dan memelihara sekelompok orang yang ahli dalam pengobatan dan ilmu sihir. Suatu hari, itu dapat berkembang menjadi ilmu sihir penyembuhan, tetapi saat ini, kita bahkan belum memiliki dasar untuk itu. Sebaliknya, kita harus fokus pada pengembangan dasar itu. Petik 2. Saat Claudia diam-diam mendengarkan orang dewasa berbicara, Baron Maywood menoleh ke arahnya. Kemudian dia menurunkan alisnya menjadi seringai konyol. Maaf, katanya, ini pasti tidak terlalu menarik bagimu. Petik 2. Oh, tapi ini sangat menarik, kata Claudia. Sangat mudah untuk melihat akan ada konflik antara para penyihir yang ingin mencabut pembatasan pada ilmu sihir penyembuhan meskipun kurangnya data, dan majelis bangsawan yang khawatir bahwa menggabungkan pengobatan dan ilmu sihir akan mengalihkan keuntungan yang saat ini dimiliki oleh serikat dokter kepada para penyihir. Petik 2. Mata Baron Maywood sedikit membelalak, tetapi dia tidak tampak tersinggung. Malah, dia tersenyum lembut padanya. Kau wanita muda yang pintar. Dan kau benar. Itulah sebabnya kita harus lebih berhati-hati dalam mencari solusi. Petik 2. Neil, yang duduk di sebelah Baron Maywood, ternganga ke arahnya karena terkejut. Dia bertanya-tanya seberapa besar pemahaman anak laki-laki berwajah bayi itu. Sebenarnya, aku ragu dia mengerti semua itu, pikirnya dalam hati. Dengan suara pelan, ayahnya memberi perintah. Claudia, maukah kau mengajak Neil jalan-jalan mengelilingi perkebunan? Petik 2. Ayahnya mungkin juga tidak mengira dia bosan dengan percakapan itu, ini pasti pertanda mereka akan membahas hal-hal yang sebaiknya tidak didengar oleh anak-anak. Claudia berdiri tanpa sepatah kata pun, dan Neil, yang kebingungan, mengikutinya. Terima kasih, katanya tergagap. Petik 2. Claudia membalikkan badannya menghadap Neil, lalu membuka pintu menuju lorong. Apakah ada yang ingin kamu lihat? Petik 2. Saya ingin melihat tamannya. Petik 2. Oh, petik 2. Tidaklah biasa bagi seseorang untuk mengunjungi rumah Ashley, yang terkenal dengan kekayaan buku-bukunya yang luar biasa, dan meminta untuk melihat taman sebagai gantinya. Akan lebih mudah jika dia membaca buku atau sesuatu dengan tenang untuk sementara waktu, pikir Claudia, sambil membawa anak laki-laki itu ke taman. Saat mereka berjalan berdampingan, dia kembali tersadar betapa mudanya Neil. Dia juga lebih pendek darinya. Dia jelas tidak tampak seusia dengannya. Neil memperhatikan tatapannya yang jeli, menurunkan alisnya, dan tersenyum. Tatapannya sedikit tidak stabil, seperti ayahnya. Anda sungguh luar biasa, Lady Claudia, katanya. Percakapan itu sulit diikuti, tetapi Anda tahu persis apa inti pembicaraannya. Petik 2. Saya tidak mempertimbangkan kemungkinan motif tersembunyi di pihak majelis bangsawan. Saya tidak menyadari bahwa serikat dokter dan majelis bangsawan memiliki hubungan yang begitu kuat, lanjutnya. Ayah saya membawa saya ke sini sebagai bagian dari studi saya, tetapi saya rasa saya masih harus menempuh jalan yang panjang. Petik 2. Rupanya anak laki-laki itu telah mendengarkan pembicaraan ayah mereka. Neil melipat tangannya dan membuat wajah yang sulit, mengerang sambil berpikir. Aku bertanya-tanya apakah ada data yang menunjukkan hubungan yang jelas antara keduanya. Kepala serikat dokter saat ini adalah tunggu, siapa dia? Petik 2. Dia berjuang dengan satu demi satu pertanyaan, tetapi tidak pernah menanyakan satu pun kepada Claudia. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kau tidak akan bertanya padaku. Petik 2. Petik 2. Saya dari silsilah orang bijak. Saya cukup pintar untuk menjawab sebagian besar pertanyaan Anda. Sebenarnya, Claudia tahu jawaban untuk semua pertanyaan yang disebutkannya. Namun setelah berpikir sejenak, Neil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku akan mencari tahu semuanya saat aku tiba di rumah. Ayah selalu berkata bahwa saat aku tidak tahu sesuatu, aku harus mencari tahu terlebih dahulu. Jika aku sudah berusaha sebaik mungkin dan masih tidak mengerti, maka aku bisa bertanya kepada seseorang. Petik 2. Jadi begitu. Petik 2.
Oh, maaf. Kamu bilang kamu akan menjawab pertanyaanku, tapi aku. Claudia tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia tahu jawabannya. Namun, anak laki-laki ini jelas baik hati dan tampaknya telah menafsirkan komentarnya sebagai ungkapan niat baik. Saya akan memastikan untuk melakukan banyak penelitian saat saya pulang, katanya. Jika saya masih tidak mengerti setelah itu, Anda dapat memberitahu saya. Petik 2. Claudia tidak menjawab ya atau tidak, dia tidak mengatakan apapun. Namun, itu bukan karena keinginan untuk menggoda anak laki-laki itu. Dia hanya tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Jika dia dengan dingin menolak untuk memberitahunya, dia mungkin tidak akan pernah datang kepadanya lagi. Entah mengapa, dia tidak ingin itu terjadi. Claudia diam-diam membuka pintu dan berjalan lurus menyusuri jalan setapak yang terawat baik. Ini tamannya, katanya. Wow, seru Neil, lihat semua tanaman obat itu. Petik 2. Baik bunga hias maupun tanaman obat ditanam di taman perkebunan, jumlahnya sekitar setengah dan setengah. Ayah Claudia telah menanam yang terakhir untuk memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya dari buku. Ia merasa bahwa keahlian semacam ini hanya bernilai jika diterapkan dalam praktik. Lihat ini, Lady Claudia, kata Neil. Tanaman ini bisa membantu menyembuhkan luka. Petik 2. Kau pasti tahu itu, balasnya. Oh, benar juga. Dia menggaruk pipinya, tampak malu, lalu berjongkok dan meraih beberapa rumput liar yang tumbuh di luar hamparan bunga. Lalu, apakah kamu tahu apa ini? Petik 2. Itu rumput liar. Petik 2. Jika ia mau, ia dapat memberitahukan nama ilmiah tanaman tersebut dan di daerah mana tanaman tersebut biasanya tumbuh. Namun, saat ia sedang memikirkan hal ini, Neil mencabut salah satu rumput liar dan membengkokkan kedua ujungnya. Ia kemudian mendekatkan bilah rumput yang terlipat itu ke mulutnya dan meniupnya. Bunyinya bersiul melengking. Jika Anda mengambil sehelai rumput ini dan menekuknya di sini, Anda dapat membuatnya menjadi seruling. Gembala kami selalu melakukannya. Petik 2. Aku tidak pernah tahu itu, kata Claudia lembut. Neil terus meniup seruling rumputnya dengan riang. Suaranya beriak jernih dan bersih menembus langit biru di atas. Begitu Baron Maywood dan putranya meninggalkan perkebunan, Claudia mengajukan tuntutan kepada ayahnya. Ayah, katanya, aku akan menikahi Neil. Petik 2. Marquess Hayon tidak terkejut atau memarahinya atas ucapannya yang tiba-tiba itu. Sebaliknya, dia balas menatapnya. Neil adalah putra tertua dan pewaris mereka, jadi dia tidak bisa diadopsi ke dalam keluarga ini melalui pernikahan, jelasnya. Namun, saat dia mengira dia akan menolaknya, dia mengutak-atik jenggotnya dan berkata dengan lembut, tapi aku bisa mengadopsi seorang putra untuk mewarisi keluarga. Petik 2. Ibu Claudia meninggal dunia tak lama setelah kelahiran putrinya, dan ayahnya tidak pernah menikah lagi. Saat ini, Claudia adalah satu-satunya pewaris langsung Marquess Hayon. Ayahnya benar, jika Marquess Hayon mengangkat seorang putra sebagai pewaris garis keturunan keluarga, Claudia akan bebas menikahi siapapun yang diinginkannya. Namun, ia cukup yakin bahwa ayahnya lebih suka mengangkat suaminya sebagai pewarisnya. Jadi kamu tidak akan menolakku. Petik 2. Aku tidak heran kau menyukainya, jawabnya sambil merenungkannya. Ada nada pribadi yang aneh dalam kata-katanya. Rupanya mereka berdua punya kelemahan terhadap Maywoods. Ayahnya tidak mengatakan apapun tentang garis keturunan lineage of the wise yang punah. Ia tahu bahwa bukan darah mereka yang meninggalkan pengetahuan, melainkan kenangan mereka. Marquess Hayon mengambil beberapa dokumen dari mejanya dan berkata, bagaimana kalau kita buat pengaturan untuk adopsi? Bisa jadi itu adalah hubungan saudara jauh, asalkan dia ingin memperbaiki kedudukannya. Petik 2. Begitulah bagaimana Claudia dan Neil bertunangan dan bagaimana Cyril, yang saat itu berusia 13 tahun, diadopsi untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Sehari setelah keributan dengan klub penelitian sejarah sihir, Claudia menerima undangan ke pesta minum teh dari seseorang yang mengejutkan. Penyelenggaranya adalah Cyril Ashley, kakak angkat Claudia. Cyril bukanlah tipe orang yang suka mengadakan pesta minum teh, terutama 3 hari sebelum festival sekolah, saat dia pasti sangat sibuk. Dan baik dia maupun Claudia bukanlah tipe orang yang suka mengobrol santai sambil minum teh. Singkatnya, ini adalah pertemuan rahasia yang berkedok pesta minum teh. Saat duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya, Claudia memasang wajah masam untuk memastikan bahwa saudaranya tahu bahwa ini adalah hal terakhir yang ingin dilakukannya. Apakah kamu di sini untuk mengeluh tentang kemarin? Tanyanya. Tidak, kata Cyril datar. Claudia menyipitkan matanya sedikit. Kau tampak tenang sekali, dia mencatat. Aku berasumsi kata-kata Konrad Askam masih mengganggumu. Petik 2. Hari sebelumnya, Konrad Askam, pemimpin klub penelitian sejarah sihir, menyebut Claudia sebagai penerus sah lineage of the wise dan kemudian menatap Cyril dengan canggung. Ketidaknyamanan itu terjadi karena dia tahu Cyril bukanlah putra kandung Marquess Hayon dan bahwa pengetahuannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Claudia. Saya tidak berselisih dengan Presiden Klub Askam, dan saya juga tidak terganggu dengan apapun yang dikatakannya, tegas Cyril. Saya hanya bisa menyalahkan kurangnya motivasi saya sendiri karena tidak dapat dengan bangga mengklaim keanggotaan dalam Lineage of the Wise. Petik 2. Setidaknya dia tidak tampak kesal. Kalau begitu, mengapa dia memanggilku ke sini? Tanya Claudia sambil menatapnya dalam diam. Akhirnya, Cyril menyinggung masalah itu, tampak tidak senang. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Claudia, meskipun tidak menunjukkannya di wajahnya, sebenarnya terkejut. Kakak angkatnya sangat bangga, dan dia hampir tidak pernah meminta apapun padanya.
Ini tidak biasa, katanya. Kamu selalu ingin orang lain bergantung padamu, namun sekarang kamu malah bergantung padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2. Aku ingin kamu meminjamiku sebuah gaun. Petik 2. Claudia terdiam dan terdiam, cangkir teh hitamnya terangkat setengah ke bibirnya. Dia mempertahankan pose ini selama 10 detik. Ekspresi Cyril sendiri menegang saat dia bertemu dengan tatapannya yang sama sekali tidak berkedip. Setelah membuat kakaknya tidak nyaman, Claudia berbicara dengan nada datar. Aku tidak tahu kamu tertarik berdandan seperti perempuan. Petik 2. Alis Cyril terangkat karena marah. Ia tampak siap berteriak, tetapi ia berhasil menahan diri, meredakan emosinya, dan berkata pelan, mengapa kau berasumsi aku akan memakainya? Petik 2. Oh, tapi tahukah kamu? Beberapa waktu lalu, kami punya rahasia pilih di sini di akademi tentang siapa yang paling cocok untuk peran pahlawan wanita dalam drama festival sekolah, Amelia. Petik 2. Apa hubungannya dengan apapun? Petik 2. Melihat reaksinya, dia pasti tidak mendengarnya. Claudia perlahan-lahan melengkungkan bibirnya. Juara pertama adalah Sekretaris Dewan Mahasiswa Bridget Graham. Dia berhenti sejenak untuk memberi kesan. Dan juara kedua adalah kamu. Petik 2. Apa? Petik 2. Amelia, ratu pertama Riddle, adalah wanita yang angkuh, sombong, dan cantik. Ya, seorang wanita. Namun, tampaknya saudaranya, yang terpilih sebagai orang kedua yang paling cocok untuk memerankannya, sama sekali tidak menyadari betapa cantiknya dia dalam balutan gaun wanita. Kebetulan, aku berada di posisi ketiga, lanjutnya. Mendapat posisi di dekat puncak suara konyol seperti itu tidak membuatku senang, tetapi melihat namamu di samping namaku sangat lucu sehingga aku tidak bisa berhenti tertawa. Dia tertawa lagi sekarang, cantik dan tidak sopan. Cyril menatapnya, rahangnya mengatup di lantai. Dia bisa menggodanya sampai sapi pulang, tetapi dia tidak ingin memperpanjang percakapan yang tidak berguna ini. Menarik senyumnya yang biasa, dia kembali ke jalurnya. Jadi, mengapa kamu memintaku meminjamkanmu gaun? Petik 2. Yah, sebenarnya itu untuk akuntan Norton. Petik 2. Akuntan Norton, Monica Norton. Claudia tidak terlalu terkejut mendengar nama ini. Setiap kali saudara angkatnya yang sombong itu menginginkan sesuatu darinya, biasanya itu berkaitan dengan Monica. Bahkan, beberapa minggu yang lalu, ketika Monica terlibat dalam insiden kayu jatuh, dia meminta Claudia untuk membawanya kembali ke asrama putri. Mengingat keadaan dan kepribadiannya, kemungkinan besar dia tidak punya gaun untuk dikenakan ke pesta pasca festival, jelasnya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa berbicara dengannya dan meminjamkannya satu, tanpa menyebut nama saya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ketika Claudia tetap diam, mata Cyril mulai melayang, dan dia segera mulai mengoceh. Aku tahu tidak sopan bagi seorang pria untuk mengatakan apapun tentang pakaian wanita, tetapi jika akuntan Norton datang ke pesta dansa dengan seragam sekolahnya, dia akan mempermalukan dewan siswa dan juga sang pangeran. Karena aku tangan kanannya, wajar saja jika aku ingin membuat pengaturan yang diperlukan terlebih dahulu untuk melindungi harga dirinya. Jadi, jika yang kau khawatirkan adalah gaunnya, kudengar dia meminjam gaun dari teman sekelasnya. Petik 2. Mendengar itu, Cyril segera menutup mulutnya. Dia jelas merasa lega, sangat mudah dibaca, pikirnya. Begitu ya, kalau begitu, kurasa tidak ada masalah. Petik 2. Dan setelah berpikir setengah detik, kamu akan tahu bahwa Monica tidak akan muat mengenakan gaunku, lanjutnya. Bahkan, gaun itu akan terlihat jauh lebih bagus jika dikenakan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Claudia tinggi, dan Monica pendek. Perbedaan tinggi badan mereka cukup signifikan. Cyril yang ramping, meskipun laki-laki, jauh lebih mirip dengan ukuran Claudia daripada gadis lainnya. Cyril merasa malu dengan tubuhnya yang kurus dan mengerutkan bibirnya karena kesal. Dia mengambil gula batu dari teko dan menaruhnya di tehnya sebagai pengalih perhatian, lalu buru-buru menambahkan gula batu lagi dan lagi. Jelas dia tidak menghitungnya. Aku bertanya-tanya, kata Claudia, apa yang mendorong saudaraku yang sombong itu meminta sesuatu dariku? Aku mengerti. Petik 2. Seperti yang kukatakan, ini untuk memastikan festival sekolah berjalan lancar. Kamu pasti ingin sekali melihat Monica mengenakan gaun. Petik 2. Cyril menjatuhkan gula batu berikutnya ke dalam cangkirnya dari atas, menyebabkan tetesan teh hitam memercik ke tatakan. Dia hampir saja menjatuhkan sendoknya juga, sambil melotot marah ke arah saudara perempuannya. Anggota OSIS harus menetapkan standar untuk semua siswa lainnya, tegasnya. Saya hanya berusaha membuat pengaturan yang diperlukan sebelumnya. Claudia tidak tertarik dengan alasan kakaknya, jadi dia memutuskan tidak menanggapi dan hanya menggigit biskuit. Namun saat pikirannya beralih ke pesta dansa, dia teringat sesuatu. Oh, benar, katanya. Tentang Neil. Apa hubungan petugas Maywood dengan ini? Petik 2. Apakah ada yang salah denganku jika aku menyinggung tunanganku? Aku ingin tahu apakah dia akan sibuk lagi pada hari festival tahun ini. Petik 2. Tentu saja dia akan melakukannya. Petik 2. Aku juga berpikir begitu, Claudia merenung dalam hati. Felix adalah orang yang paling sibuk di kantor, karena ia harus menyambut tamu dan semacamnya, tetapi yang paling sibuk di balik layar adalah Neil, kepala urusan umum. Dia akan mengawasi peralatan dan fasilitas serta mengatur catering, dan dia harus siap sedia membantu jika terjadi masalah. Ditambah lagi, dia akan berhubungan dekat dengan semua pemimpin klub, berbagi informasi dengan sesama anggota OSIS. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan.
Claudia menurunkan bulu matanya yang panjang dan menghela napas sedih. Kalau begitu, kurasa Neil juga tidak akan menyiapkan hiasan bunga untukku tahun ini. Petik 2. Hiasan bunga, ulang Cyril. Oh, itu. Di Serendia Academy, ada tradisi di mana anak laki-laki memberikan aksesoris bunga kepada anak perempuan untuk dikenakan selama festival sekolah. Ketika seorang anak laki-laki melakukan ini, itu berarti ia ingin penerimanya berdansa pertama kali di pesta dansa. Dan jika anak perempuan mengenakan perhiasan itu berarti ia menerimanya. Hadiah semacam itu seringkali didesain dengan bunga atau pita dengan warna yang senada dengan mata atau rambut si pemberi, sehingga orang yang tahu dapat dengan mudah menebak siapa pemberi hadiah tersebut. Namun, acara ini bukan acara wajib, dan sebagian besar siswa yang berpartisipasi sudah bertunangan. Saya tidak bisa berdansa dengannya di pesta tahun lalu, keluh Claudia. Petugas Maywood sangat sibuk, bagaimanapun juga. Petik 2. Dia bahkan tidak memberiku hiasan bunga. Petik 2. Jadi apa? Itu hanya permainan konyol. Petik 2. Claudia mengerutkan kening dengan nada mengejek pada kakaknya. Kau jelas tidak mengerti cara kerja hati seorang wanita, kakak laki-laki tersayang. Petik 2. Cyril yang kesal pun terdiam. Claudia menggumamkan kata-kata berikutnya hampir tanpa menggerakkan bibirnya. Wanita manapun yang tidak menerima satu pun akan diperlakukan sebagai sisa yang tidak diinginkan. Petik 2. Itu hanya imajinasimu, jawab Cyril. Pria, setidaknya, tidak memandang wanita seperti itu. Benar, pria mungkin tidak, tetapi wanita selalu menilai sesuatu dan menghakimi satu sama lain. Licik, bukan. Petik 2. Cyril tersentak karena nada dingin yang terdengar dalam suaranya. Tapi kamu, bukankah kamu menerima setidaknya 10 tahun lalu? Petik 2. Meskipun Claudia telah bertunangan dengan Neil, banyak sekali orang setiap tahun bersikeras bahwa mereka lebih cocok untuknya. Siapapun yang menginginkan anak-anak yang berbakat dan cantik akan rela mengorbankan segalanya untuk seseorang dengan penampilan dan kecerdasan luar biasa seperti Claudia. Begitulah besarnya perhatian yang diterima Lineage of the Wise di kerajaan ini. Saat festival sekolah dimulai, mereka yang menganggap dirinya lebih cocok daripada putra baron biasa akan mengerumuninya dengan hiasan bunga. Tapi apa pentingnya itu? Kau tahu aku tidak akan pernah menerima bunga dari siapapun kecuali Neil, kata Claudia, menatapnya tajam. Dia tidak suka Neil mengatakan sesuatu yang mereka berdua tahu dengan baik. Cyril menyesap tehnya untuk mengalihkan perhatian dari keheningan yang tidak menyenangkan yang terjadi setelahnya. Dia memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Petugas Maywood setia dan tulus. Jika dia tidak memberimu hiasan bunga, maka dia pasti terlalu sibuk untuk berdansa denganmu hari itu. Petik 2. Tidak sulit membayangkan Neil khawatir bahwa menjanjikannya sebuah pesta dansa yang mungkin tidak akan dia hadiri akan dianggap tidak sopan. Claudia memahami hal ini. Katanya, menatap kosong keluar dengan mata lapis lazulinya. Kau tahu, aku tidak terlalu suka atau tidak suka padamu. Mengapa kamu baru membicarakan hal itu sekarang? Petik 2. Tapi aku lebih suka betapa akuratnya kesanmu tentang Neil. Petik 2. Cyril mendengus, menunjukkan kesombongannya yang biasa. Siapapun yang tidak bisa melihat bakat petugas Maywood pasti benar-benar buta. Petik 2. Kau benar sekali, kata Claudia lembut sambil mendekatkan cangkirnya ke bibirnya. Saat ia duduk berhadapan dengan adik angkatnya, Cyril Ashley tengah memikirkan seorang gadis lain, gadis yang justru menyulut kekhawatirannya, akuntan Dewan Siswa Monica Norton. Apakah dia ingin seseorang memberinya hiasan bunga? Apakah dia akan sedih jika tidak menerimanya? Tidak, karena mengenal akuntan Norton, dia mungkin tidak ingin menari sama sekali. Monica adalah orang yang payah dalam hal dansa ballroom, atau bahkan sekadar tampil di depan orang lain. Dia tidak akan pernah menikmati pesta dansa. Dia yakin ketakutannya tidak berdasar. Yakin, ia menghabiskan sisa teh hitamnya yang sangat manis. Cyril mungkin suka yang manis-manis, tetapi ia pun tidak bisa menahan rasa ngeri saat teh itu menyentuh lidahnya.